warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa man wala. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sesi ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kita tadabbur tentang kata Ar-Rahman, yaitu kasih sayang Allah yang sering diabaikan oleh kaum muslimin. Pada kajian berikut ini saudara, sebagai kajian lanjutan, maka fokus pembahasan kita hari ini atau kali ini adalah makna penamaan surat ke-55 dengan surat Ar-Rahman. Untuk bisa memahami ini saudara, kita coba lihat dari tinjauan kronologis turunnya surat-surat ini, yang di dalam istilah bahasa Arab disebut tartib nuzulus surah. Nah, surat ini saudara adalah surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah surat Ar-Ra'du dan sebelum surat Al-Insan. Jadi posisi Ar-Rahman itu Allah hadirkan setelah Ar-Ra'du sebelum Al-Insan. Jadi Ar-Ra'du, Ar-Rahman, baru Al-Insan. Keberadaan Ar-Rahman setelah Ar-Ra'du ini, yang berarti petir, sejatinya memberikan satu kesinambungan berfikir yang menjadi sebab antara Ar-Ra'du dengan Ar-Rahman ini memiliki pengikat, memiliki keterikatan. Hanya menjadi pertanyaannya adalah apa yang bisa kita lihat keterikatan antara Ar-Ra'du dengan Ar-Rahman. Dalam konteks ini saudara yang dirahmati Allah, saya mencoba menyampaikan bahwa di antara hal yang bisa kita jadikan sebagai pengikat hubungan antara Ar-Ra'du dengan Ar-Rahman, ya, adalah untuk menunjukkan bahwa pada setiap kilatan petir serta gelegarnya suara yang memekakkan telinga, sejatinya ada kasih sayang Allah bagi manusia. Hanya saja manusia seringkali mensikapi keberadaan Ar-Ra'du dalam kehidupan bukan dari perspektif Ar-Rahman, kasih sayang Allah, tapi dari perspektif yang lain. Ada yang melihatnya dari kejadian alam biasa, hanya menjadi bagian dari rutinitas menjelang turunnya hujan dan lain sebagainya. Padahal di dalam Al-Quranul Karim, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Ar-Ra'du, tentang petir, dan ini juga ada di surat Ar-Ra'du, surat petir, surat ke-13 di ayat 12, Allah katakan, "Huwallazi yurikumul barqa khaufan wa tama'an wa yunshi'us sahabat siqal." Ternyata saudara yang dirahmati Allah, ketika Allah memperlihatkan kilat, dialah Allah yang memperlihatkan kilat kepada kalian. Untuk apa? Allah katakan yang pertama, untuk menumbuhkan khaufan. Terjemahannya adalah ketakutan. Wa tama'an, dan harapan. Wa yunshi'us sahabat siqala, dan Allah menghadirkan melalui proses persinggungan petir dengan awan ini, ya, sesuatu yang berat, as-siqal. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata bahwa di petir ada rahmat Allah, dan rahmat Allah pada petir adalah dihadirkannya harapan dan ketakutan. Nah, saudara yang dirahmati Allah, lalu bagaimana dengan kata Ar-Rahman itu sendiri? Dari aspek ini, saudara yang dirahmati Allah, dari aspek penamaan, saya mendapati bahwa penamaan Ar-Rahman pada surat yang Allah hadirkan setelah Ar-Ra'du adalah pemberitaan dari Allah. Pemberitahuan dari Allah. Khabar dari Allah sekaligus menunjukkan adanya petunjuk.
Khabar agar apa? Agar setiap pembaca dapat mengenali universalitas makna kasih sayang Allah. Jadi kasih sayang tidak hanya dipahami dari aspek hadirnya perasaan yang tumbuh antar kita. Jadi tidak suka menjadi suka, benci menjadi sayang. Melainkan kasih sayang Allah juga harus dipahami dari aspek keberadaan aneka ragam benda dan peristiwa yang mengelilingi kehidupan manusia itu sendiri dari waktu ke waktu. Dihadirkannya bumi, dihadirkannya gunungan, dihadirkannya tanaman, itu semuanya ada dalam konteks rahmannya Allah. Karena rahman Allah berlaku untuk keseluruhan hidup yang ada di dunia ini. Bahkan nanti sebagian di akhirat, sebagaimana kajian kita tentang mana ar-Rahman dalam tafsir Ibnu Katsir dan beberapa penjelasan lainnya. Kemudian saudara yang dirahmati Allah, seperti halnya dengan penjelasan petir, maka pada surat Ar-Rahman ini kita pun akan mendapatkan gambaran yang kompleks terkait dengan aktualisasi rasa kasih sayangnya Allah. Rasa kasih sayang yang tidak hanya Allah berikan kepada manusia, tapi kasih sayang juga Allah berikan kepada jin. Aktualisasi Ar-Rahman ini juga tidak hanya dikhususkan kepada orang yang beriman saja, akan tetapi kepada siapapun manusianya, agamanya, dia mau kufur, mau ingkar, munafik, bahkan pelaku syirik sekalipun, Ar-Rahman menjangkau mereka. Nah saudara yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang kemudian di dalam surat Ar-Rahman ini, aktualisasi kasih sayang Allah bisa kita lihat dari keberadaan An-Najm, keberadaan Asy-Syajar, keberadaan Al-Qamar, keberadaan Asy-Syams. Asy-Syamsu matahari, Al-Qamar bulan, Asy-Syajar pepohonan, An-Najm bebintangan. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dari aspek ini ternyata dari keberadaan benda-benda yang diceritakan oleh Allah, itu tidak hanya bicara kasih sayang sejatinya, tapi Allah juga mengajari hal-hal yang lain. Dalam konteks petir saudara, Allah juga mengajarkan tentang cara bertasbihnya alam semesta. Inilah yang kita baca di dalam Al-Quran surat 13 ayat 13, yaitu yusabbihu, bertasbih ar-ra'du, yaitu petir, bihamdihi, dengan memujinya. Dan karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun, sebagaimana kutipan hadis Imam Bukhari dari sahabat Abdullah ibnu Jubair radhiyallahu an, mengajari kita, kalau Anda mendengar petir, Anda juga harus baca doa. Apa baca doanya? Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi inna hadzal wa'ida syadidun li ahlil ardi, rawahul Bukhari. Maha suci Allah yang kepadanya bertasbih petir dengan memujinya, bertasbih kepadanya malaikat dengan rasa takutnya. Sesungguhnya pada kehadiran petir ini ada al-wa'id, ancaman yang sangat keras bagi penduduk bumi ini. Nah saudara yang dirahmati Allah, itu sebabnya dijelaskan sebelumnya bahwa rahmat Allah pada petir adalah dihadirkannya harapan dan ketakutan. Saudara yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tentu tidak hanya petir yang bertasbih, karena di dalam Al-Quran kita temukan dalam surat As-Saff, Al-Jumu'at, bertasbih kepadanya segala apa saja yang ada di langit dan di bumi. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sementara Al-Jumu'at mengatakan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lalu pelajaran apa yang bisa kita lihat dari urut-urutan ayat 1 sampai 4 yang disebutkan dalam surat Ar-Rahman? Yaitu dalam kalimat Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Saudara yang dirahmati Allah,
ayat 1-4 ini Allah memberikan penegasan kepada kita bahwa ketika Allah menyayangi kita, Allah mewujudkan kasih sayangnya dengan 3 hal. Yang pertama dengan dihadirkannya pengajaran Quran, kedua penciptaan manusia, dan ketiga penjelasan tentang al-bayan, paparan-paparan penjelasan yang terkait dengan ilmunya yang Allah hadirkan, ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saudara, karena Allah memberikan penegasan, maka paparan ayat 1-4 ini juga memberikan bimbingan kepada kita bahwa kasih sayang Allah harus diraih, harus diperjuangkan. Dan proses yang akan menghantarkan kita mendapatkan kasih sayang Allah yang pertama adalah pembelajaran Al-Quran. Yang kedua, pengenalan diri kita sebagai manusia, kita sebagai ciptaan Allah, dalam rangka memahami khalaqal insan, karena kita adalah al-insan. Dan yang ketiga, Ar-Rahman bisa kita raih dengan proses penggalian makna, penjelasan di balik keberadaan ciptaan-ciptaan Allah selain kita. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa harus diperjuangkan? Karena yang pertama, rahmatnya Allah itu hak setiap makhluknya, tidak hanya jin dan manusia saja. Yang kedua, rahmat Allah itu dimintakan kehadirannya setiap hari oleh setiap makhluk yang ada di alam semesta ini. Inilah yang Allah terangkan dalam surat Ar-Rahman ayat 29. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'nin. Meminta kepada Allah sesiapa saja yang ada di langit dan di bumi. Setiap hari Allah berada dalam kesibukan. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu kita harus berpacu, kita harus berlomba untuk mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan rahmanullah. Dan perlombaan kita saudara bukan hanya sesama kita yang beriman. Kita berlomba dengan manusia yang kufur, munafik, musyrik. Bahkan kita pun berlomba dengan jin yang ada di sekeliling kita. Dan terakhir, kenapa kita harus memperjuangkan rahman Allah, rahmatullah? Karena rahmatullah adalah asbab hadirnya kekuatan yang dibutuhkan untuk mengelola bumi ini. Istilahnya adalah sultan. Jadi kita harus berjuang saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya Allah menawarkan di ayat 31, "Sanabrughu lakum ayyuhas saqalan." Kami, kata Allah, menyediakan, melapangkan untuk kalian, wahai jin dan manusia. Dan kedua saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah hanya akan memberikan hak pengelolaan alam ini kepada mereka yang memiliki sultan. Itulah sebabnya di sini Allah tantang, "Ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard, fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan." Wahai jin manusia, kalau kamu mampu mengarungi ujung-ujung langit dan bumi, silakan. Tapi ingat, kalian tidak akan mampu mengarunginya kecuali dengan kekuatan, dengan sultan. Sultan itu apa saudara? Sultan adalah penguasaan atas ilmu dan teknik yang terkait dengan permasalahan al-bayan yang dijelaskan pada ayat sebelumnya. Itulah sebabnya kita harus menguasai al-bayan. Apa al-bayan di surat Ar-Rahman? Di al-bayan dalam surat Ar-Rahman Allah katakan, kita harus menguasai ilmu-ilmu terkait dengan matahari, bulan, bintang, pepohonan, langit, bumi, binatang-binatang ternak, buah-buahan, korma yang memiliki tangkai dan bebijian, yang memiliki kulit, atau bebijian yang memiliki harum-haruman. Itu semua adalah al-bayan saudara. Al-bayan yang jika kita menguasainya, Allah akan hantarkan kita menjadi orang pemilik sultan. Tinggal masalahnya, sudahkah Anda siap mendapatkan sultan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan demikian, jika hari ini kaum muslimin tertinggal kehidupannya dari orang-orang kafir, pasti bukan karena kepintarannya orang kafir atau karena tingginya IQ mereka,
melainkan karena muslimin belum mau memaksimalkan kecerdasannya guna mengkaji dan menelaah bayanul Quran fis samawati wal ard sebagai materi kajian utamanya dalam mewujudkan rahmatullah fil ardi. Bahkan sebuah ironi masih terjadi di antara kita, di mana sebagian besar kaum muslimin meyakini bahwa membaca dan mengkaji wujud serta hikmah keberadaan matahari, bulan, bintang, pepohonan, dan aneka macam bayan yang disebutkan di surat Ar-Rahman ini dianggap, diyakini bukan ibadah. Karena ibadah hanya membaca teks. Ini ironi, saudara. Kalau orang muslim meyakini ibadah yang terkait dengan Quran hanyalah membaca teks, sementara membaca bayanul ayat, bayanul Quran, fil kaun, fis samawati wal ard, bukan ibadah. Kalau ini yang terjadi, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wajar kalau kemudian label-label ulama pun hanya mereka sematkan pada orang-orang yang hanya bisa membaca tulisan Arab, fasih berbahasa Arab, menguasai fikih dan tafsir. Tapi kepada mereka, orang-orang soleh yang ahli biologi, ahli kimia, ahli ekonomi, ahli politik, yang dengan keahliannya mereka menjadi tunduk dan menghasilkan karya-karya solih buat kehidupan, dilabeli bukan ulama. Mereka hanyalah ilmuwan, mereka hanyalah cendekiawan saja. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, fenomena inilah yang terjadi, yang kemudian berakibat fatal. Kenapa? Karena fatal tidak hanya mereka menjadikan tertinggal dalam aspek penguasaan sultan, tapi mereka pun fatal karena labelisasi semodel ini bertentangan dengan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 18 dan surat Fatir ayat 28, di mana Allah menyebutkan ulama bukan semata-mata karena penguasaan keilmuannya, tapi juga karena keilmuan mereka dijadikan qaiman bil qist, penegak keadilan, sebagai pembenar keimanan, pewujud kesolehan, dan bukan semata-mata karena mereka berilmunya. Dan karena ilmu itulah, saudara, yang menjadikan mereka innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika ini yang terjadi, kesalahan ini yang masih ada di antara kita, maka wajar kalau kemudian umat Islam tertinggal dalam urusan sultan. Padahal jika sultan ada di tangan orang kafir, saudara, pasti akan mereka gunakan untuk merusak akidah tauhid kita. Dan ini sudah diterangkan oleh Allah dalam Al-Baqarah 217, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum. Mereka tidak akan berhenti memerangimu sampai kalian menjadi orang-orang yang murtad. Itu kalau sultan di tangan orang-orang kafir. Karenanya, saudara, orang Islam, orang Muslim, Muslim beriman wajib memiliki sultan. Kenapa? Karena di tangan Muslim beriman, sultan adalah wasilah keadilan, wasilah kesejahteraan. Sekaligus sultan akan menjadi ajang pembuktian bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Jadi sultan harus dikuasai, saudara. Bahkan sampai-sampai agar kaum muslimin peduli dengan urusan sultan, Allah ajari kita di antara doa yang dibacakan saat tahajud dalam surat Bani Israil ayat 80, kalimatnya waqur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alli min ladunka sultanan nasira. Wahai Allah, masukkan aku ke tempat yang baik, yang benar. Keluarkan aku ke tempat yang benar, yang baik, dan jadikan untukku dari sisimu sultan penolong. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hilangnya sultan dari muslimin beriman inilah yang kemudian berimbas merajalelanya kemungkaran di muka bumi. Itu sebabnya kembali mengabaikan penguasaan sultan.
apalagi menyerahkannya kepada orang-orang kafir, itu bukan saja kita telah mengabaikan kasih sayang Allah sebagaimana yang Allah jelaskan di awal kajian Ar-Rahman ini, tetapi juga berarti kita telah mengabaikan peringatan Allah dalam surat Ali Imran ayat 118 yang menyebutkan bahwa la ya'lunakum khabala, orang kafir akan selalu berusaha menyusahkan kita. Waddu ma'anitum, mereka ingin merusak dan menyedihkan kita. Jika itu yang terjadi, saudara, na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, ayo ambil, raih, perjuangkan Ar-Rahman-nya Allah dengan penguasaan ilmu, pengetahuan, penguasaan teknologi yang dibalur dengan nilai-nilai keimanan kita sebagai ajang tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saudaraku yang dirahmati Allah, penjelasan tadabbur kita tentang Ar-Rahman. Semoga Allah jadikan kita semua orang-orang yang bisa menjadi bukti rahmatan lil alaminnya Islam dalam kehidupan ini. Wal afu minkum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.